Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah persekutuan doa pagi untuk hari ini Sabtu tanggal 2 Januari di tahun yang baru tahun 2021. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit perenungan firman Tuhan kepada kita sekalian, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas segala kasih, kebaikan, anugerah, berkat dan rahmat Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan atas kehidupan kami hari lepas hari hingga sampai dengan saat ini. Kami bersyukur hari ini kami sudah berada di hari yang kedua di tahun yang baru. Dan kami juga percaya Bapa bahwa Tuhan Engkau yang akan terus menyertai, menolong kami di sepanjang tahun 2021. Karena Engkau adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dan Engkau menyertai kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan di saat pagi hari ini, kami boleh dikuatkan untuk kami boleh merenungkan setiap kasih, kebaikan, anugerah, dan berkat Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan atas kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang kami lalui. Dan biarlah kami terus melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berfirman dan biarlah kami semua diberkati dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang kedua di tahun yang baru, tahun 2021. Sekilas kalau kita mau flashback kembali ke belakang di tahun 2020, ada banyak hal yang telah terjadi dan telah kita alami, kita lalui di sepanjang hidup kita di tahun 2020. Ada suka maupun ada duka, ada tertawa, ada menangis, ada bahagia, ada sedih, ada kecewa ya. Kadang-kadang kita mengalami kelimpahan, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan. Tapi satu hal yang pasti, ada juga berkat Tuhan. Dan ini yang harus kita sadari, bahwa berkat Tuhan selalu ada bagi kita, apapun itu bentuknya. Dan pagi ini kita akan mencoba merenungkan berkat-berkat apa saja yang pernah kita nikmati di sepanjang tahun 2020, dan berkat-berkat apa saja yang akan kita nikmati di tahun 2021. Dan kita akan merenungkan bersama-sama sembari kita menaikkan rasa syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Nah, perenungan kita pada saat pagi hari ini saya beri tema rasa syukur atas berkat Allah. Rasa syukur atas berkat Allah. Mari kita buka kitab suci dari kitab Mazmur pasal 65. Kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami.
Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks yang baru saja kita baca ini adalah sebuah mazmur atau sebuah nyanyian yang diciptakan oleh Daud. Kemudian Daud mengubah mazmur atau nyanyian ini. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang pertama, itu di situ dibilang untuk pemimpin biduan mazmur Daud nyanyian, ya. Jadi mazmur ini diciptakan, dibuat dan digubah oleh Daud. Kemudian Daud menyerahkan atau memberikan nyanyian ini kepada pemimpin biduan. Pemimpin biduan ini kayak WL gitu ya di gereja ya, untuk dijadikan nyanyian jemaat. Seperti itu. Nah, mazmur ini digolongkan sebagai mazmur syukur. Pemazmur dalam hal ini Daud, dia menciptakan mazmur ini karena dia ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah atas segala berkat dan kebaikan yang dia alami di sepanjang hidupnya. Dia ingin menyaksikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu bahwa Tuhan itu sungguh baik. Berkatnya selalu saya rasakan di sepanjang hidupnya. Dan dia ingin mengungkapkan rasa syukur itu melalui sebuah nyanyian yang dia ciptakan dan dia berikan kepada jemaat untuk dinyanyikan. Supaya jemaat itu juga menyadari dan mensyukuri atas segala berkat-berkat dan rahmat Tuhan yang senantiasa mereka alami dan Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Nah, ini juga seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita mau mengingat itu sebenarnya kebaikan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita itu sebenarnya sungguh sangat banyak. Kalau kita mau berbicara mengenai berkat Tuhan di sepanjang 2020, itu tidak cukup waktu untuk bisa dapat menyelesaikan kesaksian kita untuk menceritakan bahwa betapa baiknya Tuhan dan betapa banyaknya berkat yang Dia sediakan bagi kita. Tetapi melalui mazmur ini kita akan melihat hal-hal apa saja yang Raja Daud syukuri terhadap segala berkat dan kebaikan Allah dalam kehidupannya. Dan biarlah ini juga menjadi perenungan kita bahwa hal yang diungkapkan dan disyukuri oleh Daud ini atas segala kebaikan Allah, sebenarnya kebaikan-kebaikan itu juga yang selama ini sudah kita dapatkan dan kita alami, dan bahkan
memasuki tahun 2021, kita akan terus mengalami segala berkat dan kebaikan Allah seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, oleh Daud dalam mazmurnya di Mazmur pasal 65 ini. Nah, untuk itu pada kesempatan ini mari kita lihat apa saja alasan yang membuat pemazmur Raja Daud dan orang Israel mereka bersyukur kepada Tuhan menurut Mazmur pasal 65 ini. Yang pertama, mereka bersyukur karena Tuhan mendengar doa mereka. Mereka bersyukur karena Tuhan mendengar doa mereka. Coba kita perhatikan di ayat yang ketiga bagian A, di situ dikatakan engkau yang mendengarkan doa. Jadi bangsa Israel, Daud dan bangsa Israel, mereka bersyukur kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang mendengar doa mereka. Di sini tidak dijelaskan doa apa yang mereka doakan dan atasnya mereka bersyukur karena Tuhan mendengarkan doa mereka, tapi di sini hanya dikatakan engkau yang mendengarkan doa. Berarti mereka yakin, mereka percaya bahwa Allah Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang selalu mendengar setiap doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena biasanya orang itu mau bersyukur kepada Tuhan bukan karena ketika Tuhan mendengarkan doa, tapi ketika Tuhan menjawab doa. Nah, manusia kan biasa begitu. Kita sadar bahwa kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan mau mendengarkan doa saja. Ketika kita berdoa dan Tuhan mendengarkan doa kita, sebenarnya itu berkat. Tapi kita itu hanya kadang-kadang mau bersyukur kalau Tuhan jawab doa kita. Dan jawabnya itu pun harus ya, baru kita bersyukur. Kalau Tuhan jawab tidak, apakah kita mau bersyukur? Belum tentu kita mau bersyukur kalau Tuhan berkata tidak pada doa dan permohonan kita. Tapi di sini kita diajarkan bahwa yang paling penting itu bukan persoalan Tuhan jawab ya atau tidak terhadap doa-doa kita. Tapi yang paling penting adalah Tuhan mau mendengarkan doa-doa kita. Dan kalau keyakinan ini bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita ini menjadi keyakinan kita yang kuat, maka tidak perlu Tuhan jawab doa kita ya baru kita bersyukur. Tuhan mau mendengarkan doa kita saja, kita sudah bersyukur. Jadi jangan bersyukur kalau Tuhan jawab doa kita ya dulu baru kita mau bersyukur. Tidak. Tuhan mau mendengarkan doa kita saja, kita harus bersyukur. Tidak perlu tunggu sampai Tuhan jawab doa kita, baru kita bersyukur. Dia mau memberikan telinganya untuk mendengar setiap doa-doa kita, kita harus bersyukur. Karena bagi pemazmur, bagi Daud dan bagi orang Israel, Tuhan mau mendengarkan doa mereka, bagi mereka itu sudah berkat. Berkat bukan berarti Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan memberikan jawaban terhadap apa doa-doa kita, terhadap doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Tidak. Berkat juga bisa berarti Tuhan mau mendengarkan doa-doa kita. Saya pernah berulang tahun pada tahun berapa itu ya, saya lupa. Kemudian ada teman saya, SMS saya dalam bahasa Inggris. Waktu itu belum ada WA ya, itu sekitar tahun 2000 berapa itu, lupa saya. Kemudian ada teman saya
SMS kepada saya bilang begini dalam bahasa Inggris. If God answer your prayer, yes, He is increasing your faith. Minta maaf kalau pronunciation saya masih salah-salah karena saya orang NTT ya. If God answer your prayer, yes, He is increasing your faith. Kalau Tuhan menjawab doamu ya, Dia sedang meningkatkan imanmu. If He delays, He is increasing your patience. Kalau Dia tunda, nggak jawab-jawab, Dia sedang meningkatkan kesabaranmu. Yang ketiga, and if He say no, He must have something better for you. Kalau Tuhan menjawab doa kita tidak, itu berarti Tuhan sedang menyediakan jawaban lain yang lebih baik daripada apa yang kita doakan. Karena itu, kita jangan bersyukur kalau Dia sudah jawab yes, atau or, atau no. Tuhan mau mendengarkan doa kita saja, kita harus bersyukur. Berkat pertama yang disyukuri oleh Daud dan bangsa Israel yang diwujudkan dalam Mazmur pasal 65 ini adalah mereka bersyukur karena mereka punya Tuhan yang mau mendengarkan doa-doa mereka. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Kita lihat di ayat yang keempat. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Alasan kedua yang menjadikan alasan pemazmur dan orang Israel bersyukur adalah mereka bersyukur karena mereka punya Tuhan yang suka mengampuni dosa-dosa mereka. Penulis Daud pernah melakukan sebuah dosa dan kesalahan yang sangat besar. Dia berzina dengan Batsheba, istri dari Uria. Kemudian dia merancang sebuah skenario supaya Uria dibunuh. Setelah skenario itu berhasil, dia ambil Batsheba menjadi istrinya. Kalau saudara memperhatikan ya, kita tidak usah bahas di sini karena itu terlalu panjang. Skenario yang dibuat oleh Daud itu sungguh-sungguh sangat kurang ajar kalau mau dikatakan. Ya, sudah berzina, sudah menghamili istri orang, untuk menutupi kesalahannya itu, dia buat bagaimana caranya supaya suami daripada istri yang dia selingkuh itu dibunuh. Daud pernah melakukan kejahatan yang sungguh sangat besar. Tapi dia bersyukur karena ketika dia datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan, memohon ampun kepada Tuhan, dia mengatakan, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Melebihi kekuatan kami itu artinya bagi manusia itu sudah tidak bisa dapat diampuni. Dosa yang dilakukan oleh Daud itu sungguh sangat besar dan tidak mungkin bisa dapat diampuni oleh manusia. Tetapi dia bersyukur bahwa dia punya Tuhan yang mau mengampuni kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat pada waktu dulu. Juga bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat tegar dan tengkuk. Bangsa yang sangat jahat di mata Tuhan. Walaupun Allah mengasihi mereka begitu sangat luar biasa, tetapi kejahatan mereka juga sangat luar biasa.
tapi Allah tetap menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Bagi mereka ini sebuah berkat yang sungguh sangat luar biasa, dan juga bagi kita. Kalau kita mau hitung-hitung dosa-dosa kita, dari sejak kita lahir sampai kita hidup sekarang, dosa-dosa kita ini sudah berapa banyak. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan, yang seharusnya membawa kita kepada maut, tetapi diampuni oleh Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang diungkapkan oleh Daud dan bangsa Israel. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Dosa-dosa mereka sangat banyak, kejahatan mereka sangat banyak, pelanggaran-pelanggaran mereka sangat banyak. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka yang melebihi kekuatan mereka. Luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur karena kita punya Yesus Kristus yang mau mengampuni segala dosa kesalahan yang kita buat yang tidak berkenan kepada Dia. Ada ayat dalam Mazmur pasal 130 ayat yang ketiga mengatakan, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kalau Tuhan mau ingat-ingat kesalahan kita, Dia adalah orang yang pendendam. Dia ingat-ingat semua kesalahan-kesalahan kejahatan yang kita lakukan. Dan ibarat kita ini anak dan dia itu orang tua, maka sejak dari bangun pagi sampai kita tidur, kita sudah babak belur. Kenapa? Salah jitak. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang mau mengampuni kesalahan-kesalahan kita, yang mau mengampuni dosa-dosa kita, seberapa berat dosa yang kita lakukan. Jadi alasan ketiga kedua mengapa bangsa Israel, Daud, mereka bersyukur kepada Tuhan, karena mereka bersyukur mereka punya Tuhan yang mau dan suka mengampuni setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran-pelanggaran mereka. Biarlah ini juga menjadi hal yang menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Kita selalu bersyukur karena kita punya Tuhan tadi yang pertama. Tuhan kita mau mendengarkan doa. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah mereka bersyukur karena mereka punya Tuhan yang mau menerima mereka dan mau hidup dalam persekutuan dengan Dia. Mereka bersyukur karena mereka punya Tuhan yang mau terima mereka dan mau hidup bersama dalam persekutuan dengan Dia. Coba kita lihat ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Perhatikan bagian A di ayat ini mengatakan, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Jadi bagi bangsa Israel, bagi Daud, mereka punya Tuhan yang mau hidup bersama-sama dengan mereka. Mereka punya Tuhan yang mau hidup selalu bersama dengan mereka dalam suatu persekutuan yang indah bersama-sama dengan Dia. Mereka punya Tuhan yang mau bilang sini, mari tinggal bersama-sama dengan saya. Dan dikatakan di sini, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Artinya, mereka punya Tuhan yang mau terima mereka, mau panggil mereka, mau hidup bersekutu dengan mereka, yang mau
erat dengan mereka, hidup erat dengan mereka, mau tinggal bersama-sama dengan mereka, dan mengenyangkan mereka dengan segala yang baik di dalam rumah Tuhan. Kenapa saya bisa menikmati segala fasilitas yang dimiliki oleh Pak Gembala, Pak Samuel? Saya bisa menikmati apa yang ada di dalam kulkasnya. Saya bisa pakai motornya. Saya bisa pakai komputernya. Dan segala hal yang ini. Kenapa? Ya karena saya dekat dengan beliau. Coba kalau saya tidak dekat dengan beliau, saya tidak kenal beliau, ya, saya tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah chat, tidak pernah WA, pokoknya tidak pernah berhubungan, tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah dan ambil segala macam hal yang saya mau. Pasti tidak mungkin seperti itu. Nah, begitulah juga dengan kita. Tuhan mau terima kita apa adanya. Tuhan mau terima segala kelemahan kita. Tuhan mau terima segala keterbatasan kita. Tuhan mau terima segala kekurangan kita. Tuhan mau terima segala kebodohan yang kita punya. Dan Dia mau hidup tinggal bersama-sama dengan kita dalam sebuah persekutuan yang baik dengan Dia. Dan dikatakan di sini, kalau kita tinggal bersama-sama dengan Dia, maka kita akan menikmati segala yang baik yang Dia punya. Artinya bahwa kita harus cari Tuhan dulu. Maka segala apa yang Tuhan punya itu otomatis akan diberikan kepada kita. Ini yang harus diperhatikan. Karena banyak orang maunya cari berkatnya. Berkat yang Tuhan punya. Bukan cari pribadinya. Bukan. Kita harus cari pribadinya dulu. Kita harus dekat dengan pribadinya dulu. Kita harus intim dengan pribadinya dulu. Kita harus tinggal bersama-sama dengan pribadinya dulu, baru kita bisa dapat menikmati segala hal yang baik, segala hal yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi carilah Tuhan, maka otomatis segala yang baik, segala berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Jadi mereka bersyukur karena mereka punya Tuhan yang mau terima mereka apa adanya. Mereka bersyukur karena mereka punya Tuhan yang mau menerima mereka dengan segala kekurangan mereka, dengan segala keterbatasan mereka. Dan Tuhan mau memberikan kepada mereka segala yang baik yang dimiliki oleh Tuhan kepada mereka. Karena Dia mengasihi mereka. Ini juga yang menjadi perenungan kita pada saat pagi hari ini. Tuhan mau terima kita apa adanya. Kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, kita punya banyak kekurangan, bahkan kita punya segala macam kecenderungan untuk berbuat dosa. Tapi Tuhan mau terima saya dan saudara. Tuhan mau terima kita apa adanya, Tuhan mau intim dengan kita, Tuhan mau hidup bersama-sama dengan kita yang terbatas, yang lemah, yang serba kekurangan. Dan kalau kita sudah diterima oleh Tuhan, kita sudah punya persekutuan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan yang baik dengan Dia, maka otomatis segala berkat-berkatnya, segala kebaikan Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Carilah Tuhan, maka segala berkat yang Dia miliki, segala apa yang baik di dalam rumahnya akan diberikan kepada kita dan kita akan menjadi kenyang. Itu alasan yang ketiga mengapa mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mau terima mereka apa adanya dan mau hidup bersekutu bersama-sama dengan mereka. Alasan yang keempat, yang terakhir, rasa syukur atas berkat Allah. Yang keempat, bersyukur karena Allah memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu dijelaskan dalam ayat 4
ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Engkau mengedarkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, membuatnya sangat kaya, batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya, dan seterusnya itu sampai ayat yang ke-14. Mazmur ini dinyanyikan, digubah dan dinyanyikan oleh orang-orang Israel yang mereka adalah masyarakat agraris, petani. Jadi, petani itu butuh air, Tuhan kasih air. Petani butuh tanah, Tuhan kasih tanah. Petani butuh kesuburan, Tuhan kasih kesuburan. Petani butuh gandum, Tuhan kasih gandum. Petani butuh pertumbuhan, Tuhan kasih pertumbuhan. Dan semuanya itu berkaitan dengan profesi mereka, yaitu sebagai petani. Tuhan menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mereka sebagai petani. Itu dijelaskan dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Berarti di sini kita melihat bahwa orang Israel bersyukur kepada Tuhan karena mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan. Yaitu Tuhan menyediakan kepada mereka segala apa yang mereka butuhkan, segala apa yang mereka perlukan, segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup mereka, semuanya disediakan oleh Tuhan. Berkat apakah ini? Ini berkat materi. Tuhan menyediakan kepada orang Israel, kepada mereka, segala berkat yang berkaitan dengan berkat materi. Sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan keinginan mereka. Jadi alasan keempat, alasan yang terakhir adalah mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang selalu memberikan kepada kita segala apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Makan, minum, pakaian, kehidupan, nafas hidup, semua yang kita nikmati saat ini adalah berkat dari Tuhan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan prioritas memberikan kepada kita berkat yang berkaitan dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Ingat, bukan berarti Tuhan tidak kasih hal-hal yang kita inginkan. Tidak. Tuhan pasti kasih apa yang kita inginkan, tapi Tuhan prioritas utama adalah berkat yang berkaitan dengan segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, prioritas utama dalam doa kita seharusnya prioritasnya adalah segala hal, segala kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Berkaitan dengan kita makan, minum, pakai, atau segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, yang berkaitan kebutuhan hidup kita. Bukan berkaitan dengan keinginan. Keinginan itu nanti, setelah segala kebutuhan yang kita miliki itu, kita butuhkan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita, yang kita inginkan itu adalah bonus dari Tuhan. Coba kita sadari, sepanjang hidup ini, apakah kita serba kekurangan? Tentu saya rasa tidak. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyediakan berkat yang berkaitan dengan kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita. Nafas hidup, makan, minum, pakaian, ya. HP itu termasuk kebutuhan kita, Tuhan kasih. Dan segala hal yang lain yang Tuhan berikan kepada kita berkaitan dengan kebutuhan kita. Ingat, Tuhan pasti akan selalu menyediakan kepada kita segala berkat yang berkaitan dengan kebutuhan hidup kita dan bukan keinginan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita hari-hari ini. Memasuki tahun 2021 yang masih panjang ini, mungkin kita memiliki ketakutan-ketakutan tertentu, keraguan-keraguan tertentu berkaitan dengan pergumulan-pergumulan hidup kita yang akan kita jalani di tahun 2021 nanti.
Tapi biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa ada banyak berkat Tuhan, ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, sedang kita alami, dan akan kita alami. Dan biarlah kalau kita mengingat itu semua, kita juga harus senantiasa menaikkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, bersyukurlah karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang mau mendengarkan, selalu mendengarkan ketika kita berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin di tahun 2020 ada banyak pergumulan kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin di tahun-tahun sebelum tahun 2020, banyak pergumulan, banyak doa-doa, banyak keluh kesah yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Dan sampai hari ini, kita belum mendapat jawaban dari Tuhan. Jangan takut. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang selalu mendengarkan doa-doa kita. Dan Dia pasti menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan yang indah. Yang kedua, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Asal kita datang bertobat, memohon ampun pada Tuhan. Yang ketiga, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu menerima kita apa adanya. Yang mau selalu hidup bersekutu dengan kita setiap waktu. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita cari Tuhan, cari pribadinya, maka segala berkat, segala apa yang ada di dalam rumahnya akan ditambahkan kepada kita. Dan yang keempat, kita bersyukur karena Tuhan Allah kita selalu memenuhi kebutuhan hidup kita, bukan keinginan kita. Jadi prioritas pada setiap doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, hal-hal yang penting dan yang mendesak dalam kehidupan kita. Makalah hal yang berkaitan dengan keinginan itu adalah bonus yang akan diberikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menolong kita, menguatkan kita, dan biarlah kita masuk di tahun 2021 dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan selalu dan terus memberkati kita sampai akhir tahun 2021, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menolong setiap kami untuk senantiasa setiap hari, setiap waktu menaikkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan yang selalu dan senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami dan selalu kami alami. Terpujilah nama-Mu. Engkau Allah Immanuel, Engkau memberkati dan menyertai kami di sepanjang tahun 2020, bahkan di sepanjang tahun 2021 kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau akan terus menyertai kami. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.